Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat menghirup udara segar pada hari ini. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, sebelumnya saya minta maaf kepada dosen saya yaitu dosen kewarganegaraan Ibu Firsta karena kelalaian saya dalam membuat tugas-tugas yang diembankan kepada saya selaku mahasiswa Ibu. Baik, pada kali ini saya akan mengerjakan tugas mengenai project citizen, yang mana di sini saya membuat video yang menjelaskan tentang sebuah masalah yang terjadi di lingkungan saya beserta solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah sosial yang menjadi kondisi yang tidak diinginkan ada banyak dalam masyarakat. Masalah sosial dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Perlu adanya tindakan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah sosial tersebut. Masalah sosial merupakan permasalahan yang muncul dalam masyarakat bersifat sosial dan lembaga kemasyarakatan. Masalah sosial timbul karena adanya ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat di mana dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tertentu. Masalah sosial yang terjadi di lingkungan saya sangatlah banyak, tetapi di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan saja. Yang pertama, permasalahan mengenai pencurian. Pencurian terjadi ketika seseorang ingin kaya dan banyak uang, namun tidak tahu harus berbuat apa. Selain itu, juga bisa terjadi karena lemahnya keamanan di lingkungan rumah. Usaha yang bisa dilakukan seperti memasang CCTV di setiap sudut lingkungan rumah, lalu melakukan kegiatan ronda secara rutin, lalu mendirikan pos kamling, lalu menghukum berat atau segera melaporkan pencuri ke yang berwajib. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu mengenai sampah. Sampah bisa menjadi masalah sosial di lingkungan tempat tinggal jika masyarakatnya sering membuang sampah sembarangan. Hal tersebut membuat lingkungan menjadi kotor dan menyebabkan bau tidak sedap di lingkungan rumah. Tentu hal ini akan mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Banyaknya orang yang membuang sampah sembarangan biasanya karena mereka malas membuang sampah pada tempatnya, atau bisa jadi tidak ada tempat pembuangan sampah akhir di dekat lingkungan rumahnya. Usaha yang bisa dilakukan sebagai upaya yaitu memperbanyak tempat pembuangan sampah akhir, lalu menyediakan tong sampah di setiap rumah. Kemudian melakukan proses daur ulang untuk sampah yang bisa didaur ulang. Kemudian memberikan sanksi kepada orang atau masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan sehingga menjadi jera. Baik, selanjutnya permasalahan yang ketiga yaitu mengenai sungai kotor. Sungai seringkali menjadi tempat untuk membuang sampah. Padahal sungai dapat berfungsi sebagai sumber air bersih. Karena tidak dijaga kebersihannya, sungai yang penuh dengan sampah tidak dapat menampung air hujan secara maksimal sehingga mengakibatkan banjir.
Jika sudah banjir, maka yang dirugikan adalah masyarakat sendiri. Oleh karena itu, mulailah menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah di sungai. Di sekitar sungai atau di sepanjang sungai, alangkah baiknya ditanami beberapa pohon sehingga mampu membantu mempertahankan air agar tidak meluap. Kemudian permasalahan yang keempat, kemacetan lalu lintas. Banyaknya pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu juga banyaknya kendaraan pribadi yang ada di jalan sehingga menyebabkan kemacetan parah di sepanjang jalan. Sebaiknya pengguna jalan mulai mentaati peraturan rambu-rambu lalu lintas sehingga sesama pengendara bisa secara bergantian menggunakan jalan tersebut. Perlu adanya sosialisasi yang diberikan untuk masyarakat agar kesadaran masyarakat mengenai lalu lintas terus meningkat. Kalau perlu buat juga aturan seperti aturan vaksin sekarang ini, yang mana ketika ada orang yang mau atau mentaati aturan lalu lintas, maka berikan penghargaan berupa sembako atau uang atau lainnya lah. Seperti halnya vaksin harus dipaksa, walaupun pihak pemaksa pun tak mau bertanggung jawab jika terjadi efek samping terhadap orang yang dipaksa untuk vaksin tersebut. Demikianlah video ini saya buat. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Jika ada penyampaian saya yang benar, itu datang dari Allah, dan jika ada yang salah, itu datang dari diri saya sendiri. Baik, saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.